Ini kasus anak tidak mau balik lagi ke pesantren. Jadi dua hal yang harus dievaluasi Bapak Ibu ya, kalau kita ngalamin kasus anak kita di pesantren terus nggak mau balik lagi. Yang pertama, niat awal saat masuk pesantren harus dievaluasi. Ini karena dipaksa sama orang tuanya atau kesadaran dia. Karena Bapak Ibu, kalau itu terpaksa itu jadi beban berat buat anak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen anaknya pesantren dari sekarang nih, misalkan setahun lagi, dari sekarang mulai dikondisikan, dikasih pemahaman. Oh ya, anak-anak kita, ya termasuk kita bisa jadi ini kehilangan makna dan tujuan dalam hidup, sehingga akhirnya nggak bisa bahagia. Ya nanti kapan-kapan kita bahas terapi Quran untuk happiness ya. Jadi maksudnya gini, dia nggak tahu kenapa sih harus pesantren, gitu. Apalagi kalau saat masuk, ya misalkan Bu, itu karena orang tuanya yang mau. Jadi ada unsur terpaksa. Ini akan masalah ya. Dia tidak punya energi untuk menyelesaikannya nanti. Yang kedua, evaluasi. Dia dibully nggak Bu sama temennya? Karena banyak kasus nggak mau ke pesantren, ya itu karena dia dibully. Bahkan sebagian itu diancam. Jadi bahkan sampai ada tindak pemukulan. Tapi karena dia diancam tidak boleh cerita, kalau cerita nanti akan lebih parah lagi, akhirnya dia ketakutan gitu. Dan sebagian anak kita karena saking takutnya, udah gitu sama orang tuanya nggak deket, akhirnya disimpan sendiri. Pokoknya saya nggak mau balik. Begitu kita minta balik, dia akhirnya jadi emosi. Karena dia sudah ngebayangin sesuatu yang tidak nyaman di pesantrennya gitu. Dan inilah pentingnya kita komunikasi Bapak Ibu. Ini harus tergali. Jadi Ibu ya silakan tanya dulu ya, evaluasi tadi niat awalnya. Yang kedua, ada gak itu gitu. Nah yang ketiga, lakukan checklist ciri-cirinya, ada gak dia sakit mah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 penyakit yang kami ya sudah tenggarai. Ada jin, ada makhluk yang numpang hidup di tubuh kita. Pertama, sakit mah. Ya kalau sakit mahnya nggak sembuh-sembuh lama, ya berbulan-bulan, ini tanda ada yang numpang hidup. Yang kedua, sakit kepala, bisa vertigo, bisa migrain. Yang ketiga, alergi kulit. Ya. Jadi kalau ada seperti itu, sangat mungkin di tubuh anak kita ada jinnya. Dan inilah yang, jadi tadi kenapa tadi yang Bapak tadi itu saat ngapalin anaknya pusing kepalanya. Kenapa? Karena bisa jadi ada jin Pak di kepalanya, sehingga ketika dia baca Quran bereaksi itu jinnya gitu. Jadi kalau anak kita punya ciri-ciri ini, kita pesantrenin, itu potensial dia akan bermasalah di pesantrennya. Kenapa? Karena jin di tubuhnya akan bekerja, membuat strategi gimana anak Bapak Ibu jangan terus pesantren. Karena target setan itu sesungguhnya adalah bagaimana kita su'ul khotimah. Ya, dia tidak ingin kita mati atau apa, itu dia sadar diri setan itu. Itu takdir Allah semuanya. Tetapi bagaimana kematian kita itu su'ul khotimah. Jadi semua potensi kebaikan itu akan dihalangi oleh mereka. Jadi pentingnya kita melakukan tazkiyah, proses pembersihan diri ini. Jadi kenapa kajian parenting ini membahas ini dulu, ya, difokuskan sini dulu karena ini sisi yang jarang dibahas. Jadi kasihan Bapak Ibu anak-anak kita kalau kita biarkan dia dengan belenggunya, butuh kepedulian kita. Kira-kira seperti itu Bu ya.